Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial hidroponik sistem DFT. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan seperti yang sudah saya siapkan berikut ini, yaitu adalah satu bor hole mata bor bulat untuk melubangi pipa PVC nanti sesuai ukuran yang kita butuhkan untuk tempatnya netpot. Baru mesin bor untuk menggunakan mata bor hole ini. Lalu di sini ada kerenda untuk membantu kita motong dan gergaji dan alat ukur meteran. Kemudian pompa nanti untuk sistem pengairan dari sistem DFT ini. Nah, di sini ada sambungan-sambungan, ada bentuk T, ada bentuk L, dimana ini ukurannya adalah 1,5 inch atau dim yang saya fungsikan nanti menjadi kaki dari sistem hidroponik DFT ini. Nah, di sini juga sudah saya siapkan bahan pipa 2,5 inci untuk tempat kita nanti menanam atau berhidroponik. Lalu di sini ada pipa 1,5 dim untuk kaki berdirinya sistem hidroponik DFT. Itulah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk berhidroponik sistem DFT ini, dan ini akan saya potong-potong nanti, kemudian saya setting sesuai konstruksi gambar yang sudah saya rencanakan. Nanti akan saya buat nanti tutorial dalam video ini, sehingga teman-teman kawan-kawan sekalian yang ingin berhidroponik bisa menjadi inspirasi atau masukan untuk membuatnya. Kira-kira itu perkenalan dari bahan-bahan ini dulu, dan selanjutnya akan saya bangun menjadi sistem DFT hidroponik. Ini untuk penyambung dari setiap tingkat-tingkatnya kita potong 8 cm. Tekan lagi. Berapa tadi? 3. Setelah kita potong-potong dudukan dari hidroponik ini, kita akan men-set atau merakit supaya sesuai dengan yang ada di samping ini nanti. Nah, bagaimana ukuran-ukuran dari semua masing-masing bagian ini adalah yang pendek-pendek penghubung adalah yang ini adalah 8 cm. Nah, penghubung-penghubungnya ini 8 cm. Kita membutuhkan satu sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi penghubung pendek ini kita akan kombinasikan ke T seperti ini.
dan juga tikungan seperti ini nanti. Nah, adapun untuk bagian yang ini adalah ukurannya 31 cm. Untuk yang ini 31 cm. Yang bagian bawah sebagai tumpuan kaki ini ukurannya 51 cm. Ini 51 cm. Untuk penopang dari bagian nanti belakang kaki adalah 69 cm. Ini 69 cm. Nah, itulah bagian kaki. Lalu penghubung antara kaki kiri dan kaki kanan nanti ini akan kita bangun nanti seperti ini, jadi dua seperti ini nanti. Ini panjangnya 1,20 meter. 1,20 meter. Jadi inilah yang menghubungkan antara kaki kiri dan kaki kanan, sehingga nanti berdiri tegak seperti rak. Nah, di setiap bagian-bagian tekuknya ini kita akan buat media untuk menanam atau lubang-lubang untuk naik pot sistem DFT. Nah, bagaimana merakitnya? Nah, kita akan lanjutkan membuat tutorialnya. Ini pertama-tama untuk bagian ini kita selesaikan dulu. Nah, bagian yang ini kita selesaikan dulu seperti ini. Lalu lanjutkan ke sini. Ya. Nah, setelah selesai, ambil lagi yang T. Nah, habis itu tambah lagi sok. Yang kiri atau kanan. Baru tikungan. Nah, kalau ini kan tikungannya arah ke kiri. Nah, ini tikungannya kebalikannya, arah ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi berhadapan. Demikian pula setelah itu kita ambil yang bagian kaki yang sini. Nah, ini. Bagian kaki, baru kaki yang pendek ini di sini. Kita luruskan ya, berhadapan dengan sini. T berhadapan. Ya, begini. Satu lagi juga. Sini. Habis itu kita gosok lagi ke bawah. Gosok ke bawah. Ya.
baru tikungan. Nah, tikungan berhadapan ke sana. Ini. Ya, ini seperti ini. Baru kita sambung sisi yang ini dan sini. Ya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini berhadap-hadapan, di mana shop. Nah, berhadapan sini. Nah, ini 1,20 m adalah menghubungkan sisi kiri dan sisi kanan. Ini ada 4. Nah, ini seperti ini. Ini kita sementara tidak lem supaya nanti bisa dilepas topon-topon. Nah, seperti inilah kaki dari hidroponik sistem DFT. Nah, selanjutnya nanti akan saya potong. Untuk masing-masing bagian ini adalah 160 cm, dimana dalam 160 cm nanti dengan jarak lubang 20 cm menghasilkan 8 lubang. Jadi masing-masing lekukan ini 8 lubang. Nah, beginilah sistem DFT yang portable. Nah, ini kalau saya buat ini, nah seperti ini. Nanti sistem pengairannya bisa nanti di bawah atau di samping. Nah, jadi ini cukup indah, bisa ditempatkan di tempat-tempat yang cukup kelihatan karena bisa menjadi seperti hiasan atau taman. Nah, yang lengkapnya nanti setelah Kacinda selesai, saya akan sempurnakan tutorial ini sampai selesai pipa lubang netpot dari mana. Nah, untuk membuat garis atau mengukur jarak antara netpot satu dengan netpot yang lain adalah kita buat 20 cm. Nah, berhubung pipa ini adalah 160 cm, jadi kita bisa membuat 8 lubang. Nah, kita dari pinggir kita buat dulu jarak 10 cm. Habis itu kita ambil lagi 20 cm, jatuh di 30. Nah, untuk membuat lurus nanti pipa ini lubang dengan satu yang lain, kita pakai patokan garis biru yang sudah dibuat pabrik. Jadi kita nggak usah mencari garis lurusnya pipa ini, kita ikuti aja garis biru ini. Nah, nanti titik bor kita pas di tengah-tengah garis biru ini. Sudah pasti nanti lubang satu dengan yang lain akan simetris. Habis 30, 50. Karena tadi kan jarak di pinggir 10. Baru 70. Ini habis setelah udah ukur seperti ini, kita akan melakukan pengeboran atau membuat lubangnya. Jadi
karena netpot yang mau kita pakai adalah ukuran 5 cm ya, untuk hole bornya kita pakai yang ukuran 44 mm. Jadi netpotnya 5 cm, karena kalau kita kasih gede nanti dia terlalu dekat ke bawah. Yang paling pas 5 cm. Kita pasang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setelah kita ukur, lalu mata bor ini kita jatuhkan di titik tengah-tengah garis biru yang sudah dibuat pabrik. Nah, ini pas sampai tengahnya gini. Tekan terus ya. Goyang supaya mudah mengeluarkan. Kalau kita langsung lurus nanti dia ini nempel di dalam, jadi susah kita mengeluarkan. Tapi kalau kita goyang-goyang, langsung dia hasil sisa lubang ini bisa langsung lepas dari mata bor. Kita coba lagi, kita bandingkan nanti tanpa saya. Ini yang tidak saya goyang sama sekali ya. Efeknya dia nempel di dalam, jadi tidak keluar. Akibatnya kita jadi kerja 2 kali, mencongkel-congkelnya. Nah seperti ini kan jadi lambat kerjanya. Nah, tapi nanti kalau kita ulangi lagi teori yang pertama tadi, dimana kita goyang-goyang, ini tidak nempel seperti ini. Jadi lambat. Nah, sudah, kita kembalikan lagi. Kita buktikan dengan sistem goyang-goyang. Itu caranya supaya kita nggak lama untuk ngebor. Kadang-kadang kalau nempel seperti itu, untuk mengeluarkan kotorannya itu kita jadi makan waktu. Kerasin dulu. Jadi untuk menutup dari sisi kiri dan kanan dari media tanam ini adalah kita menggunakan tutup yang sama ukurannya untuk 2,5 in atau setengah dim. Nah, ini nanti di sini tutup, lalu kita kasih lubang di sini. Kasih lubang di sini, lalu kita buat tikungan seperti ini, kita lem nanti sehingga air tidak bocor. Nah ini nanti settingannya setiap kiri dan kanan, satu untuk keluar, satu untuk masuk. Jadi nanti sistemnya berputar nanti. Nah karena ini sistem DFT, kita ambil untuk bibir lubang bawahnya ini, kita ambillah sekitar
1 cm di atas ini, 1 cm, kurang lebih 1 cm, supaya tetap ada genangan air di dalam pipa ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, demikian. Pertama, kita siapkan bor yang ukurannya sama dengan pipa putih ini. Nah, sama dengan ini. Ini kan susah untuk dimasukkan, sehingga bagaimana supaya ini bisa masuk ke sini? Adalah kita panasi yang sisi yang ini, nanti akan masuk. Setelah itu baru kita buat lem supaya air nanti tidak merembes dari sini. Nah, begini kita siapkan lilin. Nah, paskan aja di sini. Kita panasi sampai masuk ke cincin seperti ini. Lalu kita masukkan ini, ya seperti ini. Jadi dia cukup fresh. Masuk seperti ini. Nah, demikianlah. Nanti kita buat seperti ini sejumlah lubang, karena ini ada 4, masing-masing kiri 4, jadi 8. Seperti ini kita buat. Ya, inilah sistem DFT yang sudah selesai kita bangun, di mana kita menggunakan pipa 2,5 inch untuk net pot atau tempat media kita menanam, dan kaki penyangga kita menggunakan pipa 1,5 dim. Nah, ini cara kerja dari ini adalah air mengalir dipompa dari tandon naik ke pipa yang paling atas, kemudian dia akan mengalir terus sampai dia turun ke pipa nomor 2. Nah, dari pipa nomor 2 terus dia mengalir masuk ke pipa nomor 3. Nah, demikian pula seterusnya sampai ke pipa keempat. Lalu dari pipa keempat akan buang. Nah, bagaimana cara kerjanya? Mari kita hidupkan pompanya. Kita memakai pompa untuk instalasi ini cukup Amara AA104. Nah, udah cukup kuat Amara 104. Nah, jadi kita hidupin pompanya. Ya, seperti inilah aliran dari air setelah kita hidupin pompanya. Sirkulasi secara rotari sampai akhirnya ke pompa. Pompa kembali menyedot dan buang. Nah, demikianlah proses kerja dari hidroponik sistem DFT. Kenapa DFT? Karena sifat DFT ini tetap ada mengantong air untuk bertahan sekiranya lampu atau pompa rusak atau mati, tanaman. Jadi alirannya sudah lumayan dan cukup untuk suplai nutrisi terhadap tanaman yang bakal ditanam nanti di sini. Jadi kita menggunakan net pot 5 cm karena kita menggunakan pipa 2,5. Jadi kalau kita pakai net pot yang 7 atau lebih, dia terlalu panjang. Nah,
Jadi idealnya untuk ukuran ini adalah 5 cm. Nah, sistem ini adalah knockdown, bisa dibongkar pasang. Dan setiap engsel ini atau rak-raknya ini bisa dibongkar. Ini bisa dibongkar semua, nanti disetting kembali seperti ini. Kita lihat secara jauh. Nah, inilah hidroponik modern. Jadi bagus, dia tidak merusak pemandangan, dijadikan semacam taman atau bunga hiasan, kesannya seperti itu bisa. Karena bisa ditaruh di depan rumah atau di teras dan tidak. Jadi bentangannya ke belakang itu cuman 62 cm. 62 cm. Nah, sementara panjang keseluruhan 160 kalau untuk lubangnya, tapi secara keseluruhan dia 168. Nah, jumlah dari masing-masing lubang ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kali 4. Nah, lumayanlah untuk pemula. Nah, nanti kalau sudah mahir menanam, juga mengendalikan air nutrisi, tinggal menggandakan lagi kelipatannya. Nah, kunci dari berhidroponik adalah di sini. Karena hidup dari tanaman ini nanti adalah dari sini nutrisi. Nah, kita harus kontrol ini nutrisi, jangan sampai kering. Dan ukuran nutrisi pun harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Rata-rata kebutuhan tanaman itu 1200 ppm. Nah, jadi ini yang harus dikontrol setiap hari, pagi, sore. Nah, kalau dia berkurang, ya kita tambah air dan nutrisinya. Nah, untuk memastikan nutrisi di sini seimbang, matikan pompa. Nanti akan air kembali ke sini semua. Setelah itu baru diukur pakai TDS meter. Kalau ppm-nya naik atau turun, ya kita tambah air. Nah, kalau kurang, kita tambah nutrisinya sampai mendapatkan angka 1200 ppm rata-rata untuk tanaman sayur. Walaupun berbeda-beda ppm masing-masing tanaman, tetapi untuk sayuran rata-rata 1200 ppm. Untuk tindakan darurat bila mana lampu mati, karena ini kan sistem DFT, jadi bagaimana air agak lama bertahan. Nah, saat pompa mati, kita tinggal memutarinya aja ke atas, putar ke atas, otomatis air menggenang di sini, tidak habis. Jadi andaikan ini pompa mati, nah kita tinggal ambil nutrisinya, tambah aja di sini melalui atas ini sampai secukupnya. Genangan di sini tentunya kira-kira segini nanti. Jangan sampai batang tanaman itu menggenang. Jadi batas akar saja. Nah, kalau berkurang lagi, siram lagi aja gini dari atas. Karena berkurangnya itu karena diserap atau diserap oleh tanaman. Ya, untuk tindakan emergensi saja. Nah, kalau pompa lancar tidak perlu. Jadi dengan demikian ini menggenang dia seperti ini. Nah, itu caranya dalam suasana emergensi, lampu mati, tanaman tetap bisa hidup dengan kita suplai secara manual. Begitulah singkat cara kerja dari
sistem hidroponik ini dan juga hal yang perlu diperhatikan dalam perawatannya. Nah, cukup sederhana, kita tidak perlu menyiram tanamannya nanti, cukup hanya memantau tandon air, jangan sampai kering. Dan tentunya listrik tidak boleh sampai putus karena air tidak akan mengalir secara kontinu. Begitu saja singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman, kawan-kawan sekalian penggemar atau hobi bertanam hidroponik. Salam sehat untuk kita semua.